Kalian percaya, Re? Ini sebuah produk dari Keep Wireless. Halo, Re, kembali lagi dengan saya. Dan akhirnya sebuah barang baru dari Keep Wireless datang ke channel ini. Dan bisa kalian lihat, ini mungkin yang sudah kalian tunggu-tunggu. Perkenalkan, ini adalah Keep Wireless TH90 yang bisa kalian lihat di bagian boxnya sendiri ya. Bener-bener berbeda dari Keep Wireless biasanya karena di sini langsung yang terpampang jelas itu adalah tulisan ANC yang cukup gede banget. Ada logo Keep Wireless di sebelah kiri atas dan TH90 di bagian kiri bawah. Dan ada dua logo kecil di bagian bawah sebelah kanan, ini stiker Hi-Res Audio dan Bluetooth 5.3. Lalu di bagian belakang langsung terlihat jelas ya gambar produknya karena di depan tadi tidak ada. Dan beberapa info spek teknis dalam dua bahasa. Dan untuk pengalaman unboxing yang saya rasain itu bener-bener kerasa premium asli. Waktu kalian tarik box luarnya, kalian akan langsung disuguhkan sama satu kertas gede yang menutupi produknya dengan tulisan Hi-Res Audio kecil. Dan saat kalian balik kertas hitamnya langsung terpampang jelas ya beberapa tulisan yang menandakan apa itu Hi-Res. Dan yang kalian dapatkan di dalam boxnya sudah pasti satu unitnya. Lalu ada satu box yang berisi kabel charger Type-C, kabel AUX, kartu garansi, dan buku manual yang sudah jadi satu. Varian warna dari TH90 ini juga ada dua pilihan. Yang pertama hitam yang sedang saya bahas di sini, dan warna beige. Overall dari desain yang ditawarkan sama TH90 ini sedikit cukup berbeda dari produk-produk series TH sebelumnya ya, karena buat saya ini benar-benar kerasa fresh, kerasa cukup baru. Bisa kalian lihat desain dari headphone satu ini benar-benar cukup kerasa premium. Di bagian atas headbandnya ini dilapisi kulit sintetis dan di bawahnya ada foam yang menurut saya ini cukup tebal dan empuk. Dipisah oleh aksen garis yang dimana ini juga adjusternya yang bisa kalian set ke 3 level yang sesuai dengan ukuran kepala kalian. Di bagian tangkainya hanya polos saja. Di bagian ear cup di sini kelihatan ada logo Keep Wireless di bagian tengah luar ear cup-nya yang sudah diembus langsung di bagian luarnya. Untuk bagian earpad sendiri ini buat saya cukup premium ya. Pakai busa yang feel-nya kayak memory foam, tapi sebenarnya bukan memory foam. Yang dilapisi sama kulit yang kualitasnya kerasa cukup premium karena dia tidak berkerut dan tidak ada stitch di bagian luar earpad-nya. Kenyamanan yang ditawarkan sama Keep TH90 ini buat saya juga sudah cukup bagus. Waktu saya pakai itu langsung kerasa nyaman di telinga, gak perlu adjust aneh-aneh, dia langsung ngepas di bagian telinga yang masuk ke lubang ear cup-nya ini ya. Dan untuk clamping force-nya sendiri buat saya ini udah cukup kenceng. Karena waktu saya coba geleng-geleng, angguk-angguk dengan cukup ekstrim, di sini posisinya tidak berubah sama sekali. Jadi buat saya untuk kenyamanan di kepala ini sudah cukup bagus. Dan untuk sekedar headrest di leher aja, buat saya ini juga udah cukup nyaman. Walaupun masih ada rasa kekangan di bagian bawah yang nempel sama ear cup-nya ya. Feeling yang kurang leluasa di bagian leher bawah gitu. Kalau yang bagian atas itu nggak terasa terganggu sama sekali. Build quality yang ditawarkan juga buat saya ini udah sangat-sangat bagus. Waktu saya coba stretch kiri kanan, depan belakang, bahan plastiknya ini kerasa cukup lentur ya. Nggak ada suara kretek-kretek, suara aneh-aneh, dan ini udah aman banget. Artikulasi dari si TH90 ini juga udah sangat-sangat lengkap. Pertama, kalian bisa fold headphone-nya dan bikin dia lebih ringkes waktu disimpan atau dibawa kemana-mana. Dan bagian ear cup-nya bisa kalian rotate. Dan tak lupa juga ada tilt untuk set atas bawahnya. Dan semua hal tersebut di cover sama TH90 di bobot yang cuma 244 gram. Dan buat saya itu ukuran yang cukup standar untuk headphone dengan kualitas seperti ini ya. Konektivitas yang ada di TH90 ini juga ada dua pilihan. Yang pertama, kalian bisa pakai Bluetooth
yang sudah V5.3-nya. Si TH90 ini bisa connect ke dua device sekaligus. Seperti biasa, caranya gampang. Yang pertama, kalian misalnya sudah pernah connect ke device 1, dan kalian tinggal matikan koneksi dari device pertama. Kalau misalnya mau connect ke device kedua, lakukan cara pairing biasa, dan kalau sudah, kalian bisa nyalakan kembali konektivitas dari device 1. Dan sudah, kalian langsung terkonek di dua device. Dan koneksi kedua adalah pakai kabel AUX, di mana saya ingatkan kembali, di sini kabel AUX-nya pakai 2 ulir. Jadi kalau kalian pakai kabel AUX, kalian nggak akan bisa pakai fungsi-fungsi tombol yang ada di TH90 ini. Dan ngomong-ngomong soal tombol-tombol yang tersedia, mari kita cek ada apa aja di bagian ear cup-nya ini. Di bagian luar kiri dan kanan itu kelihatan ada 2 lubang ya, yang fungsinya ini untuk fitur ANC-nya. Lalu di ear cup bagian kiri kita bisa lihat mulai dari yang pertama ada tombol ANC, lalu ada lampu indikator untuk ANC-nya. Lalu ada tombol plus yang berfungsi untuk menambah volume atau next track apabila ditahan. Lalu tombol minus untuk menurunkan volume atau previous track kalau ditahan. Lalu ada tombol power, ada lampu indikator, port AUX, port Type-C, dan lubang mikrofon. Dan sedikit tambahan, kalau misalnya ANC-nya aktif, bagian lampu indikator akan menyala warna hijau terang. Power on. Connected. ANC on. ANC off. Power off. Untuk baterai yang ada di TH90 ini buat saya juga udah cukup mumpuni banget. Walaupun nggak diberitahukan ya ini kapasitasnya berapa mAh, tapi ada info kalau ini playtime-nya bisa sampai 100 jam di volume 50%. Jadi kemungkinan kalau kalian pakai ini di mode penuh gitu ya, mungkin masih 50 jam, tapi 50 jam itu ya so weird. Sekarang kita ke bagian bintang utama dari si Keep Wireless TH90 ini. Yang bisa kalian lihat langsung di bagian depan boxnya tertulis apa? Ya, ANC. Sangat-sangat gede, sangat-sangat ditonjolkan. Buat saya, kualitas ANC-nya sendiri ini yang cukup normal lah. Kualitas yang ya sesuai dengan harganya. Pertama, kalian harus tahu dulu isolation yang ada di TH90 ini. Waktu dipakai di kepala itu bisa mengurangi suara kebisingan dari luar sekitar 40-50%. Dan itu udah kerasa cukup kedap ya. Tapi saat ANC-nya nyala, suara-suara noise selain suara orang, itu bener-bener kerasa cukup keredus ya. Kayak suara angin, suara ambience dari suasana luar, atau apapun yang selain suara manusia, itu kerasa cukup bagus diredus di TH90 ini. Tapi, kalau orang ngomong di depan kita, walaupun ANC kalian aktif, itu suara orang ngomong itu volumenya masih cukup sama. Hampir nggak kerasa keredus, cuma emang kerasa lebih kedap aja. Biar tahu gambarannya, mungkin kalian coba dengarkan sampel yang saya berikan. ANC on. Saya ingatkan kembali juga kalau sampel tadi itu tidak 100% akurat ya, tapi setidaknya mungkin bisa membantu kalian menggambarkan suasana kalau misalnya kalian pakai ANC-nya si TH90 ini. Nah, sebelum ke bagian suara, saya mau kasih tahu dulu ya di sini itu tingkat kebocorannya. Untuk tingkat kebocoran kalau kalian pakai yang versi wireless, itu lumayan nyaris tidak bocor ya, jadi kecil banget bocornya, tapi nggak mengganggu sekitar kalian gitu. Beda sama yang versi kabel. Kalau yang versi kabel itu cukup kerasa bocor ya. Jadi yang versi wireless itu lebih tidak mengganggu sekitar, tapi yang versi kabel itu lumayan kerasa mengganggu. Nah, sekarang bagian suaranya. Dan di sini seperti biasa saya coba di dua mode koneksi ya. Tapi di sini posisikan kalau saya dan kalian itu tidak melihat high res-nya ya. Jadi bayangkan kalau
Ini hanya sekedar headphone yang punya kualitas suara seperti apa gitu aja ya. Dan yang pertama, ini suara untuk koneksi yang wireless. Buat saya, suaranya ini sebenarnya cukup oke ya. Karakternya itu punya basic yang balance, tapi nyaris ke V-shape gitu. Untuk bagian bass di sini kerasa cukup boomy, kerasa cukup bergetar, kerasa cukup extend, tapi kurang nampol. Di sini bagian vokal cukup kerasa jelas, cukup kerasa clear ya, cukup kerasa detail. Nggak kerasa mundur tapi nggak kerasa maju, jadi posisinya netral aja. Cuma kalau di volume tinggi, kerasa agak lumayan kecampur sama beberapa suara yang lain. Dan di sini treble-nya buat saya cukup kerasa masih cering-cering ya, masih tes-tes, masih lumayan pedes walaupun nggak signifikan banget, nggak treble head banget lah. Ini treble-nya masih taraf yang malu-malu sedikit lah. Tapi kalau kalian nyalain mode ANC, di sini suaranya sedikit berubah. Walaupun secara basic nggak berubah, tapi kayak bagian bass ini lebih dikurangi sedikit, tapi dia lebih panci sedikit. Ya nanggung sih ya sebenarnya. Jadi sedikit lebih panci, tapi kurang boomy seperti yang sebelumnya. Nah, di sini bagian treble malah kerasa lebih pedes dari sebelumnya kalau kalian aktifin ANC-nya. Dan buat saya nggak terlalu kerasa sih perbedaannya. Jadi mau kalian dengerin di ANC atau enggak, sebenarnya kualitasnya hampir sama kok. Nah, sekarang kalau misalnya pakai kabel aux. Sebenarnya saya tuh sampai bingung deh, mau ngomong apa. Karena suara di versi kabelnya itu lebih bagus daripada yang versi wireless. Pertama, bassnya ini kerasa lebih tight, kerasa panci, kerasa impact, berbody, bulet. Cuma memang nggak se-extend kayak versi wireless, jadi nggak ada impact getaran-getaran yang panjang. Cuma bassnya di sini kerasa lebih bulet aja gitu, lebih kerasa panci, lebih impact. Malah saya suka karakter bass yang cukup tight kayak gini. Bagian vokal di sini juga kerasa clear, kerasa jelas, masih sama kayak versi wireless, cuma walaupun di volume tinggi, dia tetap dieksekusi dengan rapi. Dan untuk bagian treble di sini jelas, dia lebih ngencring, lebih nyes-nyes, lebih pedes, dan kerasa cukup extend. Cuma bagusnya di sini dia levelnya nggak sampai nusuk telinga, walaupun di beberapa musik yang emang punya treble tinggi itu cukup kerasa nyakitin telinga sedikit ya, walaupun emang nggak terlalu, tapi buat saya itu sudah sangat-sangat bagus banget. Bahkan detail di sini juga dieksekusi dengan jelas gitu. Musik-musik yang saya dengarkan tuh bisa lebih enak gitu, nggak kecampur-campur suaranya. Separasinya juga lebih rapi, lebih jelas gitu. Sampai saya itu bingung, sebenarnya keyboard wireless TH90 ini yang diutamakan tuh wirelessnya atau kabelnya. Dan untuk kegiatan entertainment lain seperti nonton misalnya, di sini udah saya cobain ya, dan buat saya ini benar-benar bisa all-rounder banget. Kalian nonton pakai TH90 ini mau genre film kalian kayak apa? Action, thriller, horror, drama, apapun itu benar-benar enjoy sekali nonton pakai TH90 ini. Bahkan podcast pun kalian juga nggak masalah gitu, karena di sini bagian vokalnya itu kerasa lebih jelas gitu emang. Pengalaman saya dengerin ambience musik dari sebuah film yang cukup rame aja, itu bagian vokal tuh masih bisa dieksekusi dengan cukup bagus loh. Jadi buat saya nonton apa aja pakai TH90 ini sangat-sangat bagus. Selanjutnya kalau misalnya kalian pakai untuk main game yang sebenarnya saya tidak sarankan ya, karena dia sendiri tidak punya low latency. Tapi di sini saya coba di dua mode koneksi juga ya, karena saya penasaran gitu, kualitas suara dari yang versi kabel aja tadi buat dengerin musik itu sebagus itu. Tapi untuk bermain game di versi wireless ini bener-bener suaranya cukup hambar ya. Mungkin buat saya yang main CODM di sini kerasa getarannya itu ada, getaran-getaran yang bikin headphone-nya itu bergetar, itu kerasa, tapi suaranya itu loh cukup hambar. Bassnya jadi lebih nggak kerasa, bagian suara tembakan, treble, bass, bomb, dan segala macam suara di CODM yang biasa saya kenal di sini benar-benar diredus jauh, kualitasnya jelek banget. Tapi beda cerita kalau kalian mau main game pakai TH90
di mode aux. Ini jelas kualitas suaranya tuh benar-benar keluar semua. Beda banget sama yang versi wireless. Di sini bass jadi lebih punchy, lebih enak, suara bom itu jadi menggelegar, imersif, suara tembak yang pakai treble itu benar-benar kerasa, cukup nampol. Bagian soundstage di sini juga lebih berasa daripada yang versi wireless. Spasial mungkin masih rada-rada lah ya, nggak terlalu benar tapi juga nggak terlalu salah ya, di tengah-tengah aja posisinya. Ya pokoknya untuk bermain game saya akan sangat sarankan buat pakai kabel kalau kalian pakai TH90. Untuk delaynya kalian bisa dengarkan sampel berikut. Ya, seperti biasa, kalian bisa lihat ada dua tes delay yang saya sediakan. Yang pertama pakai CODM, dan yang kedua itu pakai real drum. Dan kalian bisa lihat untuk latensinya sebenarnya tidak terlalu delay ya. Malah untuk kegiatan casual sebenarnya malah nggak ada delay harusnya. Tapi, kalau untuk kegiatan yang kayak dua aplikasi ini, mungkin kalian harus pertimbangin ya. Ya, jadi ini adalah perekaman suara menggunakan mikrofonnya Keep Wireless TH90. Dan menurut saya ini karakter suaranya kerasa cukup mendem ya. Untuk volumenya sendiri mungkin ini udah pas ya, nggak kenceng, nggak kecil juga. Tapi di sini beberapa kata yang saya ucapkan juga tertangkap dengan jelas, nggak ada masalah. Mungkin kalau di volume kecil aja, kayak misalnya sekarang saya sedang menurunkan suara seperti ini. Dan seperti biasa saya akan coba menggunakan ASMR Kuli yang bisa kalian dengarkan. Ya, jadi kurang lebih noise-nya seperti itu, dan kalau misalnya mengganggu atau tidak, silahkan kalian nilai sendiri. Ada satu bahasan yang sebenarnya di sini nggak saya bahas ya, yaitu bagaimana si TH90 ini disupport sama aplikasinya Keep. Jadi kalau kalian cari di Play Store itu ada aplikasi namanya Keep. Yang di sini saya mengalami masalah karena emang aplikasinya punya rating 1.7 ya. Dan awalnya saya juga mikir gitu, apakah aplikasinya bekerja dengan baik atau tidak. Waktu saya coba install ternyata tidak. Jadi di sini saya harus kembali informasikan ke kalian nggak harus pusing buat mikirin kalau pakai TH90 ini kalian perlu aplikasi apa enggak. Mending nggak usah sekalian karena ratingnya emang cukup jelek. Untuk rank harga yang bisa kalian dapatkan itu ada di 369 di official store ya. Entah itu di toko hijau atau toko oranye. Tapi beberapa toko juga jual dengan harga yang nyaris mirip-mirip. Jadi kalau misalnya kalian memang mau ngambil TH90, budgetnya kurang lebih di 360 ribuan lah ya. Nah, untuk sebuah headphone dari Keep Wireless yang ya saya dan kalian semua mungkin sudah pada tahu ya, kalau brand ini sudah mulai banyak dikenali orang-orang Indonesia, dan beberapa headphone mereka itu juga jadi headphone favorit anak-anak muda biasanya. Contoh kayak TH60 itu misalnya kan. Tapi di sini TH90 ini cukup level up dari beberapa TH series sebelumnya, yang buat saya ini pengalaman yang cukup baru ya. Untuk harga yang ditawarkan buat saya, TH90 ini sebenarnya produk yang cukup bagus ya. Mengingat harganya di 369 yang sebenarnya saingannya juga banyak ya. Tapi beberapa brand itu kebanyakan naruh harga untuk kualitas seperti ini itu di 400 sampai 500 ribu. Jadi untuk si TH90 ini sebenarnya salah satu produk yang mungkin punya fitur yang sama dan cukup terjangkau ya. Dan lagi mengingat si TH90 ini juga punya kualitas suara yang sebenarnya cukup bagus kok di harganya. Ada fitur ANC juga, punya dual konektivitas, build quality yang juga bagus, bahan yang kerasa lebih premium dari seri-seri TH yang lain. Dan tak lupa bagian box yang kerasa cukup premium ya kalau kalian lihat di awal tadi. Dan buat saya, Keep Wireless TH90 ini adalah salah satu produk yang bisa saya rekomendasikan ke kalian semua. Buat kalian yang cari headphone ANC dengan kualitas suara yang cukup oke dan nggak neko-neko mintanya. Sekian pembahasan saya soal Keep Wireless TH90. Ojo lali di like, gak di like. Ora popo.
Matur suwun. Keep wireless level up.